Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati para mahasiswa Setia Wali 9 Semarang atau Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang. Kali ini akan bersama-sama belajar tentang pemikiran pendidikan Islam yang bertopikkan tentang isu pemikiran Islam kontemporer atau isu pluralisme dalam pendidikan Islam. Kita perlu membuat frame dalam pemikiran ini. Kali ini kita akan berpikir di mana posisi pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Kalau pendidikan Islam dalam frame pluralisme, maka dalam hal teologi kita tetap iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kehidupan sosial, hal-hal yang berguna untuk perdamaian dan tetap tidak melanggar syariat Islam, maka kita harus mempertahankan demi perdamaian di Indonesia khususnya. Kalau perlu perdamaian dunia tetap kita pertahankan. Itu frame-nya. Tetap iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Dari segi sosiologis, merupakan konsep pemahaman tentang kehidupan majmuk atau bahasa Inggrisnya plural, yang harus ditata sedemikian rupa untuk menciptakan suasana saling menghargai dan menghormati guna menghindari konflik. Kemudian perspektif filsafat, yaitu paham yang mengajarkan ada lebih dari satu macam kebenaran terakhir yang dipertentangkan dengan aliran ada monoteisme, kemudian ada monisme, ada dualisme. Kemudian dari segi agama adalah sikap keagamaan dalam memaknai kebenaran pada agama lain. Pluralisme diyakini lahir sebagai gejala sosial dengan kesadaran bahwa keanekaragaman atau pluralitas merupakan sebuah keniscayaan. Karenanya perlu dibangun sebuah kesepemahaman guna menghindari konflik dan benturan dalam interaksi individu maupun kelompok. Kemudian menurut kamus, keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok kultural dalam suatu masyarakat itu sebuah pluralitas. Kemudian dalam Oxford Dictionary, keberadaan masyarakat yang majmuk terkait dengan sistem sosial dan politiknya, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam fatwa MUI tentang pluralisme menegaskan bahwa pluralisme agama berbeda dengan pluralitas agama, karena pluralitas agama berarti kemajmukan agama. Kemudian banyaknya agama-agama di Indonesia merupakan sebuah kenyataan di mana semua warga negara termasuk umat Islam di Indonesia harus menerimanya sebagai suatu keniscayaan dan menyikapinya dengan toleransi dan hidup berdampingan secara damai. Pluralitas agama merupakan hukum sejarah atau sunnatullah yang tidak mungkin terelakkan keberadaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pluralisme adalah pengakuan bahwa semua agama mempunyai kebenaran menurut pemeluknya atau sama benar dan baik, dan hidup beragama dinisbatkan
seperti memakai baju dan boleh berganti-ganti. Itu frame dalam kebangsaan. Maka di awal tadi sudah saya sampaikan, kalau sebagai orang Islam, maka frame kita adalah tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menjalankan syariat Islam. Kemudian terkait dengan kehidupan bersosial, maka kita perlu ajaran agama-agama lain terkait dengan sosial, ada kebaikannya. Maka kita frame-nya harus memahami ulang. Munas ke-7 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme sebagai tuntunan dan bimbingan kepada umat tidak mengikuti paham-paham tersebut. Maksudnya begini, paham yang tidak boleh diikuti adalah hal-hal yang seumpama liberalisme, pluralisme, sekularisme, itu tidak boleh. Tetapi kita harus memahami bahwasanya kita itu plural. Maka dalam pemikiran pendidikan Islam, kita harus memahamkan bahwa ketika kita beragama Islam, kita tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan syariat Islam. Namun dalam kehidupan sosial, kita tetap berhubungan baik dengan agama. Maksudnya berhubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita, walaupun beragama lain, bersuku lain, berbangsa lain, tapi masih satu di Indonesia. Bahkan kalau perlu sedunia pun kita tetap baik dengan siapapun. Masalah iman kepada Allah, kita sesuaikan agama kita. Kalau agama kita mengajarkan tentang iman kepada Allah dan Rasulnya, kita taati agama kita. Kemudian fatwa MUI tersebut dimaksudkan untuk membantah perkembangannya paham relativitas agama, yaitu bahwa kebenaran suatu agama bersifat relatif dan tidak absolut. Bahwa ini justru menegaskan masing-masing agama dapat mengklaim kebenarannya masing-masing, tetapi tetap berkomitmen saling menghargai satu sama lain dan mewujudkan keharmonisan hubungan antar para pemeluknya. Bahkan Nabi pun pernah diberikan wahyu oleh Allah, surat Al-Kafirun itu kan, yang terakhirnya lakum dinukum waliyadin. Jadi menurutmu agamamu dan menurutku agamaku adalah benar, tapi tetap saling menghargai. Caranya menghargai bagaimana? Agama kita pasti benar, tetapi seumpama agama lain kita tetap menghargai. Mungkin ada benarnya dalam arti benar secara sosial, tetapi secara menjadi pemeluk agama, ya tetap kita bahwasanya kita mempunyai agama yang benar. Yang lain kita hormati sebagai mereka memeluk agamanya masing-masing. Pluralisme pendidikan merupakan suatu konsep dasar yang perlu untuk ditanamkan terhadap peserta didik guna mewujudkan rasa toleransi akan adanya perbedaan dan keberagaman dalam konteks sosial masyarakat, yaitu sebagai bentuk pendidikan yang berusaha menjaga kebudayaan suatu masyarakat dan memindahkannya kepada generasi berikutnya, menumbuhkan akan tata nilai, memupuk persahabatan antara siswa yang beraneka ragam, suku, ras, dan agama, mengembangkan sikap saling memahami, serta mengerjakan keterbukaan dan dialog. Dalam perspektif pendidikan Islam, pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang disebut dengan Gus Dur tentang pendidikan pluralisme memiliki keserasian, yaitu berorientasi pada terbentuknya kepribadian serta akhlak yang luhur dengan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis.
serta mengupayakan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi pada peserta didik sejak dini yang berkelanjutan dengan mengembangkan rasa saling pengertian dan memiliki terhadap umat agama. Motivasi dan wawasan dalam menghargai harkat derajat kemanusiaan tanpa memandang sara. Kemudian perlu meningkatkan wawasan dan membina generasi muda yang lebih damai tanpa membanding-bandingkan sara. Istilah kunci pada pluralitas atau kemajmukan atau keberagaman, yaitu pluralisme, pengakuan terhadap adanya keragaman. Kemudian ada toleransi yang disebut dengan menghargai, menghormati pihak lain. Ada lagi inklusif terbuka terhadap pihak lain. Demikian dari saya.